Kenapa manusia selalu merasa hidup masih panjang? Aku akan tobat nanti, aku akan berubah besok. Seakan waktu adalah milik kita, padahal ketika malaikat itu datang, tidak ada kata nanti, tidak ada negosiasi, tidak ada penundaan. Jika kamu pernah kehilangan seseorang, atau kamu sedang berjuang memperbaiki dirimu, maka dengarkan baik-baik. Perjalanan setelah kematian jauh lebih nyata dari dunia yang kita pijak sekarang. Perjalanan menuju alam yang tidak seorang pun bisa hindari. Dan di sanalah nasib setiap manusia di alam barzah mulai ditentukan. Menurut pendapat kalian, kenapa banyak orang merasa hidupnya masih panjang, padahal setiap hari melihat kematian begitu dekat? Coba tuliskan di kolom komentar, pendapatmu mungkin bisa membuka mata orang lain juga. Merabuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanah kembali ke tanah, sebuah ungkapan yang sering didengar oleh umat muslim. Ungkapan ini bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah kepastian penciptaan yang Allah tetapkan. Manusia berasal dari saripati tanah, lalu menjalani kehidupan, kemudian kembali lagi ke tanah, hingga dibangkitkan pada hari yang dijanjikan. Semuanya telah terangkum dalam Al-Quran Surat Toha ayat 55. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu, dan kepadanya lah kami akan mengembalikan kamu, dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Namun ada satu hal yang jarang manusia pahami, tidak semua ruh memasuki alam barzah dengan cara yang sama. Perjalanan itu dimulai tepat pada detik pertama saat ruh meninggalkan tubuh. Detik yang tidak seorang pun mampu menghindarinya. Hidup memiliki awal dan akhir. Dimulai ketika mata pertama kali terbuka dan berakhir ketika kedua mata itu tak mampu terbuka kembali. Ketika ajal telah tiba, ia tidak akan maju satu detik dan tidak akan mundur satu detik pun. Pada saat itu, semua yang dulu dibanggakan runtuh. Tidak ada lagi jabatan, harta, atau popularitas yang bisa dibawa. Yang tersisa hanyalah diri manusia apa adanya di hadapan Allah dengan satu kepastian, sakaratul maut. Bagi orang beriman, saat kematian tiba, malaikat-malaikat turun dari langit dengan membawa kain kafan dari surga serta wewangian dari surga. Dalam sebuah hadis panjang, Rasulullah SAW menjelaskan proses pencabutan ruh manusia. Ketika malaikat maut datang kepada seorang mukmin, wajahnya teduh, membawa kabar gembira. Malaikat-malaikat rahmat berdiri di sekitar kepala, lalu memanggil dengan lembut, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 27-30. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Maka ruh keluar dengan pelan, lembut seperti tetes air mengalir dari mulut kendi. Tidak ada jeritan panjang, tidak ada rasa sakit yang mencekik. Sang mukmin tahu, ia pulang kepada Allah yang selama ini ia sembah. Namun bagi orang yang durhaka, keras kepala, dan jauh dari Allah, prosesnya sangat berbeda. Malaikat datang dengan wajah yang menakutkan, penuh amarah. Ruh itu bersembunyi di seluruh tubuh, menolak keluar. Ia tahu apa yang telah ia lakukan selama hidupnya. Maka malaikat maut mencabutnya dengan keras, seperti besi berduri yang merobek hingga ke seluruh tubuh sambil berkata, sebagaimana diriwayatkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir, seraya memukul muka dan belakang mereka, sambil berkata,
rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Saat itu penyesalan datang begitu terlambat. Pilihan hidup yang dulu dianggap sepele berubah menjadi beban yang mematahkan. Kebaikan yang dulu sering ditunda, seketika terasa seperti kesempatan yang tidak akan pernah kembali. Ketika ruh telah keluar dari tubuh, manusia memasuki fase baru yang tidak lagi terikat dunia fisik. Ruh menyaksikan jasadnya terbujur tanpa daya. Wajah yang dulu hidup kini diam tanpa gerak. Ia melihat keluarga menangis, mendengar namanya disebut, menyaksikan semua upaya manusia di sekelilingnya. Namun, ruh tidak mampu kembali, tidak mampu menggerakkan badan, tidak mampu menyentuh siapapun. Saat itu manusia memahami bahwa hubungan antara ruh dan badan telah berakhir. Kesempatan beramal tertutup selamanya. Ruh kemudian menyaksikan jasadnya dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dibawa menuju liang kubur. Dalam waktu yang singkat, ia menyaksikan seluruh babak terakhir kehidupannya tanpa mampu mengubah apapun. Inilah awal perjalanan ruh dibawa naik ke langit. Bila ruh itu adalah ruh orang soleh, setiap lapisan langit menyambutnya dengan penuh penghormatan. Para malaikat membukakan pintu dan menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan di dunia. Namun perjalanan ini tidak terjadi pada semua ruh. Jika ruh itu buruk, pintu-pintu langit menolak dibukakan. Para malaikat berkata, "Ruh yang jahat tidak boleh masuk." Setelah penolakan itu, ruh dikembalikan ke bumi dan dipertemukan kembali dengan jasadnya di dalam kubur. Disitulah ia menunggu alam barzah. Alam barzah, tempat ruh berada setelah manusia meninggal dunia. Jika dunia adalah tempat hidup dan akhirat adalah tempat dibangkitkan, maka alam barzah adalah alam penantian di antara keduanya. Di sana, untuk pertama kalinya manusia benar-benar sendiri. Tidak ada keluarga yang bisa menemani, tidak ada teman yang bisa menolong. Yang tinggal hanya amal perbuatan yang pernah kita lakukan, ucapkan, dan niatkan. Kata barzah berarti pemisah, penghalang antara dua tempat. Allah menjelaskannya dalam Al-Mu'minun ayat 100. Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Begitu manusia meninggal, ia memasuki alam lain, bukan dunia, bukan akhirat, melainkan alam tengah, tempat ruh mulai merasakan awal balasan dari amal hidupnya. Alam barzah bukan sekedar konsep atau teori. Inilah tahap pertama menuju keabadian. Di sanalah semua manusia menunggu hari ketika mereka dipanggil kembali untuk berdiri di hadapan Allah. Hal ini juga ditegaskan dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika manusia selama hidupnya baik, alam barzah menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Namun jika hidupnya penuh kelalaian dan mengabaikan perintah Allah, alam barzah menjadi tempat yang sempit, gelap, dan menyakitkan. Di alam barzah tidak ada pintu untuk kembali ke dunia, dan tidak ada satu kesempatan pun untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Jadi, alam barzah bukan sekedar tanah tempat jasad dibaringkan. Ia adalah sebuah alam kesadaran, dunia rohani yang tersembunyi, tempat setiap jiwa menjalani perjalanan baru sesuai dengan apa yang dahulu ia lakukan di dunia. Bagi jiwa yang beriman, alam itu terasa luas, terang dan menenangkan. Ia melihat kediamannya di surga dan hatinya tenang, menunggu hari ketika semua manusia dibangkitkan. Namun bagi jiwa yang ingkar, barzah menjadi ruang sempit yang menyesakan. Gelapnya seperti tak berujung hingga tulang-tulang rusuk terasa saling menekan. Itulah nikmat dan azab kubur, sebuah kenyataan yang diyakini para sahabat dan ditegaskan hadis-hadis sahih. Ruh-ruh itu tidak lenyap begitu saja. Mereka tetap berada dalam keadaan sadar, saling mengenali, bahkan dapat berinteraksi dengan cara yang hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menuliskan dalam Ar-Ruh bahwa ruh orang-orang beriman dapat berkumpul
berbincang, dan mengenang amal mereka di dunia. Ada kalanya Allah izinkan mereka muncul dalam mimpi keluarga mereka sebagai pertanda atau penghibur. Namun para ulama mengingatkan, tidak seluruh mimpi adalah perjumpaan dengan ruh yang telah pergi. Sebagian mimpi adalah kabar gembira dari Allah, dan sebagian lain hanyalah bisikan setan yang ingin menyesatkan manusia. Waktu di barzah tidak berjalan seperti waktu dunia. 1 detik bisa terasa seperti sehari, dan 1 hari bisa terasa hanya sekejap. Bagi ruh beriman, penantian itu seperti tidur panjang yang damai. Tetapi bagi ruh yang durhaka, setiap saat menjadi penyesalan tanpa henti. Kelak, saat hari kebangkitan tiba, Allah menggambarkan bahwa mereka akan berkata, "Celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami?" Surat Yasin ayat 52. Kata tidur itu menjadi isyarat bahwa barzah bagi orang beriman terasa seperti istirahat yang ringan, sementara bagi orang kafir seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Tidak semua ruh menempuh perjalanan barzah dengan cara yang sama. Di antara mereka ada ruh-ruh pilihan, para syuhada yang gugur di jalan Allah. Mereka tidak merasakan sunyi atau penantian yang hampa. Allah menjelaskan keadaan mereka dengan kalimat yang begitu indah. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka, diberi rezeki dan bergembira dengan karunia-Nya. Surat Ali Imran 169-170. Ayat ini mengajarkan bahwa barzah bukan kekosongan. Ia adalah kehidupan lain, tanpa jasad, namun penuh kesadaran, penuh balasan, dan penuh kedekatan kepada Allah. Dari gambaran itu, manusia memahami satu hakikat penting. Kematian tidak menghentikan amal. Meski tubuh terkubur, ruh tetap menerima pahala dari kebaikan yang terus mengalir. Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam meninggal, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa anak soleh, ilmu yang terus hidup dalam diri orang lain, sedekah yang tak pernah berhenti memberi manfaat, semuanya tiba kepada sang ruh sebagai cahaya yang menerangi kesendiriannya. Karena itu, barzah bukan sekedar ruang tunggu. Ia adalah tempat pertama di mana ruh merasakan hasil dari setiap pilihan hidupnya. Dalam riwayat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu disebutkan bahwa ketika ruh orang beriman keluar, ruh itu dibawa ke langit bersama harum yang menenangkan. Lalu ia dikembalikan ke jasadnya untuk menghadapi pertanyaan 2 malaikat. Dengan hati yang teguh, ia menjawab, "Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad SAW, dan agamaku Islam." Kemudian terdengar suara dari langit, "Benarlah hambaku, bukakan baginya pintu surga, luaskan kuburnya, dan berikan cahaya kepadanya." Hadis riwayat Ahmad. Kuburnya pun berubah menjadi taman hijau yang lapang. Ia melihat tempatnya di surga dan berharap hari kebangkitan segera tiba, karena kerinduannya kepada Allah semakin membesar. Namun tidak demikian dengan ruh yang ingkar. Dalam riwayat yang sama disampaikan bahwa ketika malaikat bertanya, lidahnya tidak mampu mengucap dengan benar. Ia hanya berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti orang-orang." Maka terdengar suara dari langit, "Ia telah berdusta, bukakan baginya pintu neraka." Kuburnya menyempit hingga tulang-tulangnya saling menekan. Hadis riwayat Ahmad. Azab itu bukan sekedar himpitan tanah, melainkan balasan dari kelalaian, maksiat, dan kesombongan yang dulu dianggap tidak berarti. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa sebagian manusia diazab bukan karena dosa besar, tetapi karena sikap kecil yang diremehkan. Beliau bersabda, 2 orang sedang diazab. Yang satu karena tidak menjaga kebersihan dari air kencing, dan yang satu lagi karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara itu bagi orang beriman, amal kebaikannya menjadi pelindung. Dalam hadis disebutkan bahwa sholat, sedekah, puasa, dan amal kebaikan berdiri mengelilinginya di kubur,
menjaga dari segala bentuk azab. Hadis riwayat At-Tabrani. Di barzah, setiap amal memiliki wujud dan setiap wujud memiliki kekuatan. Akhirnya, setiap dari kita sedang berjalan menuju tempat yang sama, barzah. Dunia hanyalah persinggahan, barzah adalah pintu menuju keabadian. Di sanalah ruh memanen apa yang ia tanam. Bagi yang beriman, ia menjadi ketenangan. Bagi yang durhaka, ia menjadi penyesalan tanpa jeda. Selama hidup masih bernafas, tanamlah amal terbaik, doa yang tulus, sedekah yang ikhlas, ilmu yang bermanfaat. Karena hanya itulah yang akan menemani kita saat dunia melepaskan kita untuk terakhir kalinya. Kematian bukan akhir, itu adalah awal perjalanan pulang kepada Allah yang menciptakan hidup dan mati sebagai ujian bagi hambanya. Menurutmu, apa yang paling sering membuat manusia lupa bahwa kehidupan setelah mati itu nyata? Tulis pendapatmu di kolom komentar agar kita bisa merenungkannya bersama. Terima kasih telah mengikuti hingga akhir. Jika ada kebenaran, itu dari Allah. Bila ada kekeliruan, itu datang dari saya sebagai manusia yang penuh kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, manusia sering terbuai dengan harta. Semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa rakus yang tumbuh di dalam hati. Padahal, harta hanyalah titipan, bukan kepemilikan sejati. Namun, banyak orang yang lupa bahwa setiap rupiah akan dimintai pertanggungjawaban. Rakus terhadap harta tidak hanya membuat manusia buta terhadap penderitaan orang lain, tetapi juga menjerumuskannya pada jalan yang kelam. Seringkali, harta yang halal bercampur dengan yang haram. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar, keberkahan pun lenyap, diganti dengan dosa yang menumpuk. Banyak orang berusaha mengumpulkan kekayaan dengan segala cara. Ada yang menipu, ada yang mengambil hak orang lain, bahkan ada yang tega meninggalkan kewajiban hanya demi menambah harta. Padahal, setumpuk emas dan perhiasan tak akan menolong di hadapan malaikat maut. Ketika jasad terbujur kaku dan ruh terlepas dari badan, semua harta yang dikumpulkan akan tertinggal. Namun, dosa yang melekat dari harta haram itu akan ikut terbawa ke alam kubur, menjadi sumber siksaan yang tiada henti. Kubur bukanlah tempat tidur panjang yang nyaman, melainkan awal dari perjalanan menuju akhirat. Di sanalah manusia akan merasakan buah dari perbuatannya. Jika harta didapat dengan jalan yang kotor, maka tanah kubur akan menyambutnya dengan azab yang pedih. Seringkali, manusia hanya memikirkan bagaimana menambah harta, tanpa peduli dari mana datangnya dan kemana akan digunakan. Padahal, justru disitulah ujian terbesar. Sebab harta bisa menjadi ladang pahala yang luas, tetapi juga bisa berubah menjadi timbunan dosa yang menjerumuskan. Banyak yang tidak sadar bahwa setiap detik rakus terhadap harta berarti menumpuk bara api untuk dirinya sendiri di alam kubur. Betapa mengerikannya ketika rezeki halal yang tercampur dosa menjadi belenggu siksa yang tak berujung. Maka pertanyaan besar yang seharusnya mengguncang hati kita adalah, apakah harta yang kita kumpulkan saat ini benar-benar akan menyelamatkan kita, atau justru menjadi sumber azab yang membakar kita di kubur nanti? Manusia sering lupa bahwa sifat rakus terhadap harta adalah penyakit hati yang berbahaya. Ia membuat manusia tidak pernah merasa cukup, meski telah memiliki segalanya. Orang yang rakus selalu merasa kurang, bahkan terhadap sesuatu yang bukan haknya. Inilah yang menjadikan hatinya gelap, buta terhadap kebenaran, dan selalu haus akan dunia. Padahal, dalam Islam, rasa cukup atau qanaah justru menjadi kunci kebahagiaan sejati. Rakus bukan hanya sekadar menginginkan sesuatu, tetapi juga melahirkan perilaku menzalimi. Demi memenuhi ambisi, orang bisa mengorbankan keluarga, menipu sahabat, bahkan melanggar syariat. Ia tidak lagi peduli apakah harta itu halal atau haram, yang penting banyak. Ketika hati sudah keras, nurani tertutup rapat. Pada titik ini, manusia tidak lagi memikirkan akhirat.
karena dunialah yang menjadi tujuan utamanya. Kita sering mendengar kisah orang yang memiliki harta melimpah, tetapi tidak pernah tenang hidupnya. Mereka dihantui ketakutan kehilangan kekayaan, disibukkan dengan menjaga aset, bahkan sampai rela menghalalkan segala cara. Namun yang lebih menakutkan, semua itu akan berakhir saat kematian datang. Kubur tidak memandang jumlah tabungan, tetapi menuntut pertanggungjawaban atas cara memperolehnya. Dalam Quran Surat At-Takasur, Allah memperingatkan manusia yang sibuk memperbanyak harta hingga lalai dari tujuan hidup. Manusia baru tersadar ketika maut menjemput, namun penyesalan itu sudah terlambat. Kubur menjadi saksi atas segala kerakusan, dan siksaan pun dimulai sejak liang lahat ditutup. Betapa mengerikannya ketika tanah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, berubah menjadi penjara penuh azab. Rakus terhadap harta juga membuat seseorang menutup mata terhadap kewajiban sosialnya. Ia enggan bersedekah, bakhil dalam menolong, bahkan menganggap harta yang dimilikinya sepenuhnya hasil kerja kerasnya sendiri. Padahal, setiap rezeki datang dari Allah, dan setiap titipan akan diminta kembali. Mereka yang kikir akan menanggung beratnya hisab, bahkan sebelum tiba di hari kiamat. Kubur menjadi balasan awal atas kelalaian itu. Yang lebih mengerikan lagi, harta yang halal pun bisa berubah menjadi azab jika bercampur dengan kezaliman. Seorang ayah yang memberi makan keluarganya dari hasil korupsi, seorang pedagang yang menipu timbangan, atau seorang pekerja yang curang dalam tugasnya, semua itu meninggalkan bekas dosa. Dan dosa yang menempel pada rezeki itulah yang akan kembali sebagai siksa tiada henti di alam barzakh. Rakus terhadap dunia juga menumbuhkan penyakit lain, yaitu sombong. Dengan harta, ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia menghina yang miskin, meremehkan yang sederhana, dan merasa kebal terhadap nasihat. Padahal, kesombongan adalah dosa besar yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Orang yang mati dengan kesombongan karena hartanya akan dipermalukan oleh tanah kubur yang menghimpitnya. Jika direnungkan, sifat rakus tidak pernah memberi kebahagiaan. Dunia hanya sebentar, tetapi kerakusan bisa menjerumuskan pada azab yang abadi. Sungguh celaka orang yang menukar ketenangan akhirat dengan kesenangan sesaat. Kubur menunggu setiap orang, dan bagi mereka yang rakus harta, liang lahat bisa menjadi awal dari penderitaan panjang yang tidak ada akhirnya. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa ada dua hal yang tidak pernah membuat manusia puas: haus akan harta dan haus akan umur panjang. Orang yang rakus terhadap harta tidak akan pernah merasa cukup meski seluruh dunia diberikan kepadanya. Hatinya selalu gelisah, matanya selalu iri, dan pikirannya tidak pernah tenang. Ia hidup dalam bayang-bayang keinginan yang tidak ada habisnya, hingga ajal menjemput tanpa sempat bertaubat. Kerakusan terhadap harta juga membuat seseorang terjerumus pada tindakan keji. Ia bisa merampas hak anak yatim, menunda pembayaran upah pekerja, bahkan menipu dalam jual beli. Padahal, setiap tetes darah orang yang dizalimi akan menjerit di hadapan Allah pada hari kiamat. Sebelum itu tiba, jeritan itu sudah membalas dalam bentuk siksa kubur. Orang yang rakus akan melihat hartanya berubah menjadi ular yang melilit tubuhnya di dalam tanah. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa orang yang tidak menunaikan zakat dari hartanya akan dipakaikan kalung dari api pada hari kiamat. Namun, azab itu tidak hanya di akhirat. Dalam kubur, harta yang disimpan dengan kikir akan menjelma menjadi beban yang menghimpit dada, membuat pemiliknya merasakan siksaan yang tidak pernah berhenti. Inilah balasan dari sifat tamak dan kikir terhadap harta dunia. Rakus juga membuat seseorang melupakan hakikat bahwa harta hanyalah ujian. Banyak orang berpikir bahwa banyaknya harta adalah tanda cinta Allah, padahal bisa jadi sebaliknya. Justru dengan harta, seseorang sedang diuji apakah ia bersyukur atau kufur. Mereka yang gagal, yang memilih serakah daripada bersyukur, akan mendapati kuburnya sempit, pengap, dan penuh azab sebagai balasan atas kelalaiannya. Seringkali, manusia baru menyesal ketika ajal sudah dekat. Mereka ingin bersedekah, ingin memperbaiki kesalahan, ingin berhenti dari kecurangan. Tetapi semua itu sudah terlambat.
Malaikat maut tidak menunggu, dan tanah kubur tidak bisa ditawar. Mereka masuk ke liang lahat dengan membawa penyesalan yang membakar, sementara hartanya yang berlimpah ditinggalkan begitu saja tanpa arti. Orang yang rakus harta pun sebenarnya tidak pernah puas, bahkan ketika kematian sudah di depan mata. Ada yang masih menghitung kekayaannya, ada yang masih sibuk menulis wasiat agar hartanya tetap abadi. Namun sayangnya, yang mereka wariskan bukan hanya harta, melainkan juga dosa. Jika harta itu haram, maka anak keturunannya akan memakan api neraka, dan dirinya sendiri tetap menanggung azab kubur yang panjang. Dalam Quran Surat Al-Humazah, Allah mengutuk orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, seakan harta itu bisa membuatnya hidup kekal. Padahal, orang seperti itu akan dilemparkan ke dalam neraka Huthamah. Sebelum itu terjadi, liang kuburnya sudah dipenuhi dengan api yang membakar, sebagai pembuka dari azab yang lebih dahsyat di akhirat kelak. Kerakusan terhadap dunia selalu berakhir dengan kehinaan. Orang yang semasa hidupnya dipuji karena kekayaan akan dipermalukan di kuburnya. Hartanya tidak membela, keluarganya tidak menemani, sahabatnya tidak menolong. Ia sendirian, ditemani dosa yang ia tumpuk dari kerakusannya. Dan dari situlah, azab kubur dimulai, tiada henti, sampai hari kebangkitan. Rakus terhadap harta bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga membawa dampak sosial yang luas. Orang yang rakus akan merampas hak orang lain, menghalangi peredaran rezeki, dan menimbulkan kesenjangan. Ketika segelintir orang menimbun kekayaan dengan tamak, banyak orang miskin yang semakin terpuruk. Ketidakadilan ini menjadi sebab turunnya murka Allah, dan balasan awalnya tidak menunggu akhirat, melainkan hadir di alam kubur. Harta yang halal jika dipergunakan dengan cara yang benar bisa menjadi jalan menuju surga. Namun, jika bercampur dengan dosa, ia akan berbalik menjadi azab. Betapa sering kita melihat orang yang awalnya jujur, tetapi ketika diberi amanah harta, tiba-tiba berubah menjadi curang dan tamak. Inilah bukti bahwa harta adalah ujian besar, dan tidak semua orang mampu melewatinya dengan selamat. Mereka yang gagal, kuburnya akan menjadi saksi atas ketamakan itu. Mereka yang terlalu cinta harta seringkali lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan. Rumah megah, kendaraan mewah, tabungan miliaran, semua itu tidak akan dibawa mati. Yang ikut hanyalah amal perbuatan. Bila hartanya digunakan di jalan yang salah, maka setiap lembar uang yang diperoleh dengan rakus akan menjelma menjadi bara api di dalam kubur. Betapa ngerinya jika kubur dipenuhi dengan siksaan dari harta yang dulu dibanggakan. Rakus juga menjadikan manusia buta terhadap nilai ibadah. Demi mengejar kekayaan, ia rela meninggalkan salat, menunda zakat, bahkan mengabaikan amanah keluarga. Padahal kewajiban yang ditinggalkan itu akan menuntutnya di hadapan Allah. Kubur bukan hanya tempat menunggu, melainkan tempat perhitungan awal. Orang yang hidupnya lalai karena harta akan ditanya, dari mana ia mendapatkannya dan untuk apa ia menggunakannya. Dalam hadis, Rasulullah bersabda bahwa tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, hingga ditanya tentang 4 perkara, salah satunya tentang hartanya. Dari mana ia mendapatkannya dan kemana ia membelanjakannya. Pertanyaan ini sebenarnya sudah dimulai di alam barzakh. Malaikat akan menyingkap setiap sumber harta, setiap tipu daya, dan setiap kezaliman. Azab kubur menjadi jawaban atas kerakusan yang tidak pernah disesali semasa hidup. Banyak orang yang merasa tenang karena hartanya berasal dari pekerjaan yang sah. Namun tanpa disadari, ada kezaliman yang menyelinap. Menunda pembayaran, menipu timbangan, atau menahan hak orang lain. Sekecil apapun dosa yang melekat pada harta akan menjadi beban besar di kubur. Inilah yang membuat banyak orang mulia di mata manusia, tetapi hina di hadapan Allah, karena hartanya tercemar oleh dosa yang ia anggap remeh. Kerakusan juga membuat seseorang lebih mencintai dunia dibanding akhirat. Ia merasa dunia adalah tempat yang kekal, sehingga segala cara ditempuh demi memperbanyak harta. Padahal, dunia hanyalah persinggahan sebentar, sedangkan kubur adalah pintu menuju keabadian. Orang yang menghabiskan hidup untuk mengejar dunia
akan kehilangan kesempatan untuk menyiapkan bekal akhirat. Saat ia dimasukkan ke kubur, penyesalan itu tidak lagi berarti apa-apa. Sungguh, kerakusan adalah bencana besar. Ia merusak hati, menutup akal sehat, memutus tali kasih, dan menghapus keberkahan hidup. Lebih dari itu, ia mengundang azab kubur yang pedih. Tanah yang gelap, sempit, dan dingin akan menjadi tempat siksaan panjang bagi mereka yang semasa hidup hanya mengejar harta. Maka, sudah saatnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah harta yang kita kumpulkan selama ini menjadi penolong di kubur, atau justru menjadi sebab azab tiada henti? Kerakusan terhadap harta seringkali menjerumuskan manusia pada sifat lupa diri. Mereka yang semasa hidupnya hanya sibuk mengumpulkan kekayaan, sering merasa dirinya kebal dari kematian. Harta membuatnya merasa aman, seakan dunia bisa dibeli dengan uang. Padahal, ketika nyawa sampai di tenggorokan, harta itu tidak bisa menolong sedikit pun. Yang menanti hanyalah liang kubur, gelap dan sempit, penuh hisab dan azab. Orang yang rakus harta juga kehilangan rasa syukur. Ia selalu melihat ke atas, iri pada yang lebih kaya, dan menganggap dirinya kurang. Padahal, rasa syukur adalah kunci ketenangan. Tanpa syukur, hati akan terus kosong meski gudang penuh harta. Kekosongan inilah yang membuat hidupnya gelisah di dunia, lalu berlanjut menjadi azab di kubur. Sebab, harta yang tidak disyukuri hanya menjadi saksi dosa, bukan penolong. Kerakusan pun menutup pintu keikhlasan. Saat seseorang hanya memikirkan harta, ibadahnya pun bisa ternodai. Sedekah dilakukan bukan karena Allah, tetapi demi pujian manusia. Amal dilakukan bukan untuk bekal akhirat, melainkan untuk gengsi dunia. Semua itu sia-sia di hadapan Allah. Dan amal yang tidak ikhlas tidak akan menjadi cahaya di kubur, melainkan berubah menjadi kegelapan yang menyesakkan. Dalam Quran Surat Al-Fajr, Allah menggambarkan orang-orang yang mencintai dunia secara berlebihan. Mereka makan harta warisan dengan rakus, mereka menindas orang lemah, dan mereka lupa pada hari pembalasan. Orang seperti ini dijanjikan azab yang keras, dan janji Allah pasti benar. Sebelum masuk ke neraka, kubur menjadi ruang pertama di mana azab itu diturunkan. Orang yang rakus harta juga seringkali menunda kebaikan. Ia berkata, nanti saja bersedekah kalau sudah kaya, nanti saja membantu orang miskin kalau harta sudah cukup. Namun ternyata, nanti itu tidak pernah datang. Malaikat maut datang lebih cepat dari rencana manusia. Dan saat sudah masuk kubur, semua penundaan itu berubah menjadi penyesalan yang tiada akhir. Lebih mengerikan lagi, harta yang dikumpulkan dengan rakus sering menimbulkan fitnah bagi keluarga. Anak-anak bisa berebut warisan, istri bisa terseret dalam dosa, dan keluarga besar bisa saling bermusuhan. Dosa yang lahir dari harta itu terus mengalir. Bahkan setelah si pemilik wafat, maka ia tetap menanggung azab, meski tubuhnya sudah membusuk di dalam tanah. Kerakusan membuat seseorang melupakan amanah terbesar, bahwa harta harus dipertanggungjawabkan. Setiap koin yang haram akan menjadi saksi di hadapan malaikat. Setiap sen yang diperoleh dengan menzalimi akan berubah menjadi cambuk di kubur. Bahkan, makanan yang masuk ke perut dari hasil curang akan menjadi api yang membakar dari dalam. Sungguh, tidak ada keuntungan dalam kerakusan selain kesengsaraan abadi. Maka orang beriman seharusnya takut pada sifat rakus. Dunia hanyalah titipan, sementara kubur adalah kepastian. Mereka yang terjerat kerakusan akan merasakan bagaimana tanah menghimpit, ular menggigit, dan api menyala di liang lahat. Semua itu bermula dari sifat tamak terhadap harta, yang membuat rezeki halal tercampur dosa, lalu berubah menjadi azab tanpa henti. Salah satu ciri orang yang rakus harta adalah sulit berhenti dari dosa. Sekali ia merasakan nikmat harta haram, ia ingin lebih dan lebih lagi. Awalnya mungkin hanya sedikit kecurangan, namun lama-kelamaan dosa itu membesar dan menjadi kebiasaan. Hingga akhirnya ia hidup dalam lingkaran haram yang menjerat jiwa. Ketika ajal menjemput, semua itu menumpuk menjadi beban yang berat di dalam kubur.
menyesakkan napas, dan membuat siksaan tak pernah berhenti. Banyak orang mengira bahwa harta haram bisa ditutupi dengan amal kebaikan. Mereka berkata, yang penting saya masih sholat, masih berzakat, masih berbuat baik. Namun, amal yang dicampur dengan harta kotor tidak akan diterima oleh Allah. Seperti pakaian putih yang terkena noda hitam, amal itu ternodai. Dan dikubur, amal tersebut tidak berubah menjadi cahaya, melainkan justru menjadi saksi yang memberatkan. Kerakusan juga membuat hati keras. Nasihat ulama tidak digubris, peringatan dari Quran tidak didengar, dan kematian orang lain tidak dijadikan pelajaran. Orang yang keras hatinya karena rakus bagaikan orang mati yang berjalan. Ia masih hidup di dunia, tetapi nuraninya telah mati. Orang seperti ini, ketika masuk kubur, tidak mendapat sambutan yang lembut, melainkan sambutan azab yang penuh dengan siksa. Rakus terhadap harta juga menghilangkan rasa takut kepada Allah. Ia lebih takut miskin daripada takut azab. Ia lebih sibuk memikirkan kekayaan daripada memikirkan hisab. Padahal, rasa takut kepada Allah adalah benteng yang bisa menghalangi dari dosa. Tanpa rasa takut itu, ia akan berani melanggar apa saja demi harta. Maka wajar jika kuburnya penuh dengan teriakan siksaan, karena ia telah menukar rasa takut kepada Allah dengan rasa cinta kepada dunia. Ada pula orang yang berpura-pura zuhud di depan manusia, tetapi rakus di balik layar. Ia menampilkan diri sebagai sosok sederhana, padahal di hatinya dipenuhi kecintaan pada dunia. Sikap munafik semacam ini lebih berbahaya, karena menipu orang lain dan menipu dirinya sendiri. Di kubur, semua topeng itu terlepas. Yang tersisa hanyalah hakikat, hati yang rakus dan penuh dosa. Rakus juga menumbuhkan sifat bakhil yang menjijikan. Meski hartanya banyak, ia sulit untuk mengeluarkan sedekah. Bahkan untuk keluarganya sendiri ia pelit. Ia lupa bahwa harta yang ditahan itu kelak akan menjadi api yang membakar dirinya. Ketika tanah menutup tubuhnya, setiap rupiah yang ia tumpuk akan berubah menjadi beban yang menindih dadanya. Betapa berat hukuman bagi orang yang kikir karena rakus. Dalam hadis, disebutkan bahwa harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan berubah menjadi ular besar yang melilit pemiliknya. Ini adalah gambaran nyata bahwa kerakusan tidak pernah berakhir dengan keuntungan, tetapi dengan siksaan. Dan azab ini dimulai dari alam barzakh. Orang yang semasa hidupnya menimbun harta tanpa peduli kewajiban akan menjadi bahan bakar siksaan sebelum hari kiamat. Pada akhirnya, kerakusan hanyalah jalan menuju kehancuran. Dunia yang ia kejar lenyap, harta yang ia simpan ditinggalkan, dan dirinya masuk ke dalam kubur dengan tangan kosong. Namun, tangannya tidak benar-benar kosong, karena ia membawa beban dosa akibat kerakusannya. Dari sinilah perjalanan pahit dimulai, azab kubur yang pedih, tiada henti, hingga hari pembalasan. Kerakusan terhadap harta juga membuat seseorang kehilangan empati. Ia tidak peduli pada jeritan orang miskin, tidak peka terhadap lapar anak yatim, dan tidak tergerak melihat penderitaan sesama. Baginya, harta lebih penting daripada nyawa manusia. Hati yang mati seperti ini akan menuai azab di kubur. Sebab, Allah tidak akan pernah ridha kepada orang yang menutup mata dari kewajiban menolong saudaranya. Orang yang rakus harta seringkali menimbun kekayaannya. Mereka menutup peredaran rezeki dengan cara menahan barang, mengatur harga, atau memonopoli pasar. Sementara itu, orang kecil semakin menderita. Perbuatan ini jelas dilarang dalam Islam karena menzalimi banyak orang demi keuntungan pribadi. Maka, di kubur, orang-orang seperti ini tidak dibiarkan tidur tenang. Malaikat akan menghantam mereka dengan azab sebagai balasan atas kezalimannya. Kerakusan juga membuat manusia kehilangan rasa malu. Demi harta, ia bisa merayu, menipu, bahkan berkhianat. Tidak ada lagi kehormatan yang dijaga. Padahal, rasa malu adalah benteng terakhir seorang mukmin. Ketika benteng itu runtuh, dosa pun masuk tanpa penghalang. Dan kubur menjadi tempat pertanggungjawaban pertama bagi orang yang menjual kehormatan demi harta. Rasulullah mengingatkan bahwa dunia ini manis dan hijau,
dan Allah akan menguji manusia dengan harta di dalamnya. Banyak orang yang gagal melewati ujian ini karena rakus. Mereka memegang erat dunia, tetapi melupakan akhirat. Dunia yang mereka cintai akan berbalik menjadi racun di kubur, menjerat mereka dalam siksaan yang tak berkesudahan. Rakus terhadap harta juga menumbuhkan rasa iri dan dengki. Ia tidak senang melihat orang lain lebih sukses dan berusaha menjatuhkan mereka. Inilah penyakit hati yang membunuh pelan-pelan. Orang yang iri akan tersiksa di dunia karena hatinya gelisah, dan dikubur karena amalnya sia-sia. Kerakusan yang bercampur dengan iri adalah racun ganda yang menghancurkan hidup dan akhirat. Ada pula yang merasa bangga dengan kekayaan yang ia miliki. Ia membangun rumah megah, membeli kendaraan mewah, dan menimbun perhiasan. Namun kebanggaan itu hanya berlangsung sebentar. Kubur tidak mengenal status sosial. Orang kaya yang rakus akan dihimpit tanah sebagaimana orang miskin. Bahkan lebih berat, karena hartanya menjadi sebab kesombongan yang membinasakan. Kerakusan juga menghalangi doa. Doa orang yang perutnya dipenuhi dengan makanan haram tidak akan diterima oleh Allah. Bayangkan, bagaimana nasib orang yang hidup dari harta hasil curang? Setiap suapan adalah dosa, setiap minum adalah azab, dan setiap langkah menjadi beban. Kubur mereka tidak akan sunyi dari siksaan, karena tubuhnya sudah dipenuhi dengan barang-barang haram. Maka jelaslah, sifat rakus tidak membawa ketenangan. Ia hanya menambah beban di dunia, dosa di akhirat, dan siksaan di kubur. Seharusnya manusia belajar untuk merasa cukup, bersyukur, dan ikhlas. Sebab, harta yang dicari dengan rakus hanyalah fata morgana. Ketika maut tiba, yang tersisa hanyalah penyesalan panjang dan azab yang tiada henti. Rakus terhadap harta seringkali membuat seseorang lupa pada kewajiban beribadah. Ia rela meninggalkan salat karena sibuk berdagang, melalaikan zikir karena sibuk menghitung keuntungan, bahkan tidak sempat membaca Quran karena sibuk mengejar dunia. Padahal, ibadah adalah bekal utama di akhirat. Orang yang melupakan ibadah demi harta akan masuk kubur dalam keadaan fakir amal, meski kaya harta. Dan kefakiran amal inilah yang akan menjadi sebab siksaan yang pedih. Orang yang tamak juga sering menyepelekan perintah zakat. Padahal zakat adalah kewajiban, bukan pilihan. Mereka yang enggan menunaikannya karena rakus akan mendapatkan azab di kubur. Hartanya yang disimpan akan menjelma menjadi api yang membakar. Emasnya akan meleleh di atas tubuhnya, dan peraknya akan menindihnya dengan berat yang luar biasa. Semua itu hanyalah awal sebelum hisab di hari kiamat. Kerakusan pun menumbuhkan sifat dusta. Demi mempertahankan hartanya, seseorang bisa mengingkari janji, mengelabui perjanjian, bahkan bersumpah palsu. Padahal, setiap dusta adalah dosa yang akan ditagih. Di kubur, mulut yang suka berbohong akan disiksa, dan lidah yang kotor akan disayat. Semua itu berawal dari rakusnya hati terhadap harta dunia. Rakus juga menjerumuskan pada riba, padahal riba termasuk dosa besar. Orang yang memakan riba merasa hartanya bertambah, padahal sejatinya itu adalah api yang ia telan. Dan api itu akan membakar dirinya di kubur. Rasulullah bersabda bahwa riba memiliki 70 lebih pintu dosa, yang paling ringan seperti berzina dengan ibu kandung. Orang yang tamak pada harta seringkali terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Banyak pula orang yang rakus berbuat curang dalam pekerjaan. Ada yang mengambil sedikit dari yang bukan haknya, ada yang menunda kewajiban, bahkan ada yang menjual amanah demi keuntungan. Semua itu tercatat oleh malaikat. Dan setiap catatan dosa akan dibuka di alam barzakh. Azab kubur menjadi balasan bagi setiap kecurangan kecil maupun besar. Kerakusan juga menumbuhkan sifat cinta dunia yang berlebihan. Orang yang mencintai dunia akan takut mati, karena ia tahu tidak membawa apa-apa selain dosa. Ketakutan ini membuat hidupnya resah di dunia, dan kuburnya gelisah di alam barzakh. Harta yang ia cintai tidak menolongnya, bahkan menjadi penyebab tanah menindihnya lebih keras. Dalam Quran Surat Al-An'am, Allah menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan dan kesenangan semu.
sedangkan akhirat jauh lebih baik bagi orang yang bertakwa. Namun, orang yang rakus memilih dunia yang fana. Mereka terlena dalam permainan harta dan lupa bahwa yang kekal adalah akhirat. Kubur menjadi peringatan awal bahwa pilihan mereka adalah pilihan yang salah. Kerakusan terhadap harta tidak pernah berakhir dengan kemenangan. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan azab. Orang yang menghabiskan hidup untuk menimbun kekayaan akan merasakan bagaimana harta itu menjeratnya di liang lahat. Tanah akan menghimpitnya, dosa akan menindihnya, dan siksaan akan terus berlangsung tanpa henti. Semua itu karena ia menukar ketenangan hati dengan kerakusan dunia. Kerakusan terhadap harta tidak hanya membinasakan diri, tetapi juga merusak keturunan. Banyak anak yang tumbuh dengan darah dan daging dari harta haram, hingga hati mereka keras, doa mereka sulit terkabul, dan akhlak mereka rusak. Semua berawal dari kerakusan orang tuanya. Dan ketika orang tua itu wafat, azab kubur menantinya, sementara anak-anaknya meneruskan dosa yang ia wariskan. Inilah kerugian yang berlipat ganda. Rakus juga menimbulkan sikap lalai terhadap amanah. Orang yang diberi jabatan sering tergoda untuk memperkaya diri. Mereka lupa bahwa jabatan adalah ujian, bukan kesempatan untuk menumpuk harta. Setiap rupiah yang dicuri dari hak rakyat akan menjadi bara api di dalam kubur. Tidak ada alasan, tidak ada jalan keluar, karena setiap pengkhianatan akan ditagih di hadapan malaikat. Kerakusan membuat seseorang kehilangan hati nurani. Ia bisa tidur nyenyak di atas kasur empuk, sementara tetangganya kelaparan. Ia bisa berpesta, sementara banyak orang menangis dalam kesusahan. Padahal Rasulullah bersabda, tidak beriman seseorang yang kenyang sementara tetangganya kelaparan. Orang yang rakus semacam ini akan dibangunkan kembali di kubur, bukan dengan belayan, tetapi dengan cambukan azab. Lebih dari itu, harta yang dikumpulkan dengan rakus seringkali menjadi sumber fitnah. Banyak keluarga yang hancur, persahabatan yang putus, bahkan peperangan yang muncul hanya karena rebutan harta. Setiap pertumpahan darah, setiap air mata, setiap dendam akan kembali kepada si perakus sebagai dosa. Dan dosa itu akan menyala di kubur, menjadi siksaan yang membakar tanpa henti. Kerakusan pun menumbuhkan sifat lalai dari kematian. Orang yang sibuk mengejar harta merasa seolah hidupnya panjang. Ia lupa bahwa setiap orang sudah punya ajal yang ditetapkan. Dan ketika maut datang tiba-tiba, ia tidak sempat bertaubat. Kubur menutup tubuhnya, dan siksaan dimulai. Semua ambisi dunia yang ia kejar hilang tak bersisa, diganti dengan penyesalan yang tak ada akhir. Dalam hadis disebutkan bahwa manusia berkata, "Hartaku, hartaku," padahal yang benar-benar miliknya hanyalah 3. Apa yang dimakan hingga habis, apa yang dipakai hingga rusak, dan apa yang disedekahkan di jalan Allah. Selebihnya akan ditinggalkan untuk ahli waris. Namun, orang yang rakus tidak peduli dengan peringatan ini. Ia terus menimbun harta hingga akhirnya masuk kubur dengan tangan kosong, ditemani dosa yang menjerat. Kerakusan membuat seseorang sulit melihat kebenaran. Ia bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram, tetapi hatinya menolak untuk berhenti. Nafsu duniawi menutup mata batinnya. Orang seperti ini, meski banyak nasihat disampaikan kepadanya, akan tetap keras kepala. Dan orang yang keras kepala karena harta, kuburnya akan dipenuhi kegelapan, tanpa cahaya, tanpa ampunan. Pada akhirnya, sifat rakus hanyalah jalan menuju kehinaan. Orang yang semasa hidup dipuji karena kekayaan, dikubur justru dipermalukan oleh tanah. Harta yang ia banggakan tidak ikut masuk, tetapi dosa yang lahir dari kerakusannya tetap setia menemaninya. Kuburnya menjadi tempat penderitaan yang panjang, hingga hari kebangkitan tiba. Kerakusan terhadap harta adalah penyakit yang halus namun mematikan. Banyak orang yang tidak merasa sedang sakit, padahal hatinya telah dipenuhi dengan cinta dunia. Ia tidak sadar bahwa setiap langkahnya semakin menjauhkannya dari jalan keselamatan. Ketika ajal tiba, semua yang ia kumpulkan sirna, dan dirinya sendirilah yang masuk ke kubur membawa beban dosa yang menindih.
Itulah awal dari penderitaan yang panjang. Harta yang halal bisa menjadi penolong, tetapi jika tercampur dosa maka ia akan berubah menjadi racun. Rezeki yang seharusnya menenangkan justru menjadi sumber azab. Kubur akan menjadi tempat pembalasan pertama, di mana manusia menuai hasil dari kerakusannya. Tidak ada yang bisa menolong, bahkan harta yang ia cintai pun berbalik menjadi musuh yang menyiksanya. Maka betapa pentingnya manusia belajar merasa cukup. Qanaah bukan berarti pasrah dalam kemiskinan, tetapi merasa cukup dengan apa yang Allah titipkan. Dengan qanaah, hati menjadi tenang, ibadah menjadi ikhlas, dan rezeki yang sedikit terasa penuh keberkahan. Orang yang qanaah akan masuk kubur dengan hati yang damai, bukan dengan azab yang menyakitkan. Kita perlu mengingat bahwa setiap rupiah akan ditanya, dari mana ia didapat, untuk apa ia digunakan, dan apakah hak orang lain sudah ditunaikan. Pertanyaan itu menanti, tidak hanya di hari kiamat, tetapi dimulai sejak kubur menutup tubuh kita. Jika harta itu bersih dan digunakan di jalan Allah, maka kubur akan bercahaya. Namun jika tercampur dosa, kubur akan menjadi tempat siksaan yang tidak pernah berhenti. Inilah saatnya kita merenung. Apakah harta yang kita kumpulkan selama ini benar-benar akan menyelamatkan kita, atau justru menjadi sebab kita tersiksa? Apakah kita menggunakan harta itu untuk menolong sesama, atau hanya untuk memuaskan nafsu duniawi? Pertanyaan ini bukan sekadar renungan, melainkan peringatan agar kita segera memperbaiki diri sebelum terlambat. Taubat adalah jalan keluar bagi siapapun yang pernah terjerumus dalam kerakusan. Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya bagi hamba yang kembali kepadanya. Jangan tunggu sampai ajal datang, karena kubur tidak bisa dinegosiasikan. Bertaubatlah sebelum harta yang kita cintai berubah menjadi api yang membakar di alam barzakh. Mulailah dengan membersihkan harta, tinggalkan yang haram, tunaikan zakat, perbanyak sedekah, dan gunakan rezeki untuk hal yang diridai oleh Allah. Dengan begitu, harta menjadi cahaya, bukan azab. Dengan begitu pula, kubur bisa menjadi taman surga, bukan jurang neraka. Semua tergantung pada bagaimana kita memperlakukan rezeki yang telah dititipkan. Saudaraku, jangan biarkan kerakusan membutakan kita. Dunia hanyalah sebentar, sedangkan kubur adalah awal dari perjalanan panjang. Mari kita gunakan sisa waktu untuk memperbaiki diri, membersihkan harta, dan menata hati agar selamat di hadapan Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap bertemu dengan kubur yang bercahaya, atau rela masuk ke dalam kubur yang penuh azab? Renungkanlah sebelum semuanya terlambat. Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah. Hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin, dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah
wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi, yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang. Yang suka datang, yang tak suka tak datang. Yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik puluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan, dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah taala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat. Tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra baca Quran, Iqra baca Yasin, malam Jumat Iqra baca surat Al-Kahfi. Tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba. Baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa. Catatan kakinya dosa. Sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab. Saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami,
Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim Tanzilul Kitab la raiba fi. Alif Lam Mim Tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan, pekikan orang yang masuk ke dalam neraka Jahannam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya, pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunat. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur, tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Banyak silap salah kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak ada yang dapat mengampunkan dosa kecuali engkau ya Allah. Malam ini kami bermunajat, kami angkat kedua tangan memohon ampunan kepada engkau ya Allah. Dari jam kata
pamrone kene direpit gawe nebruk ngantos saiki ora gawe iku. Iki lor kuwi lho. Ya. Bruk kali-kali. Lah iya, kata pamrone kene kok. Samono ya wis. Lha iki tau ya pejajal untuk kene iki iso. Kewan kedegen lagi kok. Terus ora sambombo lho, siut-siut terus sak meter wis. Yang itu kawit jen bagi Chandra Diripen iki kemcenong won. Ya oleh kabeh tapi kok. Rasulullah innallaha berang birang burung mlebu tanggal 15 bir kepung aku udah email kok burung mbun kue urung kok oh ngerekam mas hah suwe ra petuk ini tak sang nih ini gitu rokok kopi nah indah illallah Muhammad Rasulullah oh senang diri sih jangan lupa subscribe like apa nah tangan ini jangan lupa subscribe dan like. Kok tak ganti nang wedok wis men. Tenan wis ta. Tek takku mikir dulu. Subscribe. Dokumentasi almarhum siapa sini Mas? Sairaan pada malam Jumat Pon tanggal 12 bulan 12 ya. Barangkali anak cucunya lupa, nanti tinggal tonton di channel YouTube Narasi Ustadz. Ternyata umur itu dekat ya. Yang jauh itu pahala kalau kita berbuat dosa. Ini disolatkan di Mushola An-Nabawi Tegal Kodom Buis. Mat. Teman enggak belok sholat toh? Rekam no ya? Ya. Nih sudah sampai. Ayo rekam Mas Dul. Rekam kok kirim aku. Kurang teko. Dari HP ini kan bisa tepak tuh kuwi. Ini kuburannya. Selamat jalan saudaraku. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ngurangi wong-wong lho. Lokal.
Budi tambina dimba adu bidi ini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Rokok membuat toko kok anu nah apa iki kok enak apa enggak bagi ke cek rokok bang ya dan bang di bang wah iki bisa ngene nek kok ngerti guys wis mi wong ngadeg ya itu Keluaran toko, ini intro kota banyak punya. Dan pocok ini ben uang ben taruh. Oh tulisan kok ngapain dah? Kira bang, jam sahur orang. Kok sistem pasar bedu.